Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Selain daging dan air kelapa, sabut kelapa juga memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan untuk pembangunan jalan, pencegahan erosi, dan lain-lain. Untuk membantu kestabilan tanah dalam pembangunan jalan, sabut kelapa akan diproses dulu hingga menjadi core geotekstil atau jaring sabut kelapa. Berikut ini adalah pengolahan kelapa untuk dijadikan bahan material jalan. Geotekstil biasanya digunakan sebagai stabilisasi tanah. Geotekstil sendiri terbagi dalam dua jenis, yakni geotekstil buatan dan geotekstil alami. Geotekstil alami memiliki beberapa macam material yang digunakan, seperti yang terbuat dari sabut kelapa atau yang disebut juga dengan coir geotekstil. Untuk membuat coir, memerlukan beberapa proses. Yang pertama adalah membuat tali sabut kelapa terlebih dahulu. Dalam membuat tali sabut kelapa, langkah awal adalah menyiapkan sabut kelapa yang sudah dikupas dan dibiarkan mengering terlebih dahulu. Sabut yang telah mengering tersebut kemudian dimasukkan ke dalam konveyor menuju mesin penghancur. Pada mesin tersebut, sabut kelapa akan dihancurkan hingga menjadi sabut kelapa yang tipis. Kemudian, sabut kelapa yang telah dihancurkan akan ditaruh pada area penyimpanan untuk dijemur sampai mengering. Setelah mengering, sabut-sabut kelapa dimasukkan lagi ke dalam konveyor menuju mesin pengurai sabut kelapa. Mesin pengurai sabut ini berbentuk silinder dengan banyak paku-paku tajam yang mengelilinginya. Di dalam mesin pengurai sabut kelapa, sabut akan diurai sampai menjadi serat-serat yang bersih dari kotoran. Ketika selesai, nantinya serat akan dimasukkan ke dalam mesin pemintal. Dengan mesin tersebut, serat sabut kelapa akan dipintal menjadi tali sabut kelapa. Agar mempermudah penyimpanan, tali sabut kelapa akan diproses lagi ke mesin penggulung yang kemudian menjadi tali sabut kelapa yang berupa gulungan-gulungan. Dalam membuat tali, juga bisa dibuat dengan cara konvensional, yakni serat sabut kelapa akan dibawa oleh para pekerja. Setelah itu, serat akan dimasukkan pada mesin pemintal sabut kelapa. Mesin pemintal ini juga digerakkan secara manual oleh seorang pekerja dengan cara diputar. Setelah menjadi tali sabut kelapa, proses selanjutnya adalah membuatnya menjadi jaring sabut kelapa atau coir geotekstil. Pembuatannya ini bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Jika menggunakan cara manual, prosesnya ini mirip seperti menenun benang menjadi lembaran-lembaran kain menggunakan alat tenun tradisional. Sedangkan cara yang termudah untuk membentuk coir geotekstil adalah menggunakan mesin. Gulungan tali sabut kelapa akan ditempatkan pada posisinya. Kemudian, masing-masing tali dari gulungan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin tenun. Nantinya, mesin tersebut akan membuat coir geotekstil dengan jarak antar tali yang bervariasi. Salah satu negara yang terkenal akan produksi coir geotekstil adalah India. India memasok sekitar 66% total kebutuhan coir geotekstil secara global. India memiliki banyak tanaman kelapa. Dengan banyaknya tanaman kelapa tersebut, mereka memanfaatkannya dalam pembangunan jalan raya, khususnya di daerah pedesaan. Sekitar 69% dari total penduduk India hidup di daerah pedesaan dan desa-desa tersebut membutuhkan banyak jalan raya agar dapat menghubungkan satu desa ke desa lain dengan cepat. Penggunaan coir geotekstil atau jaring sabut kelapa ini dalam pembangunan jalan dinilai lebih murah dibanding material lainnya. Penggunaannya pada jalan raya memiliki fungsi untuk memperkuat lapisan atau tanah dasar sebelum jalan dilakukan pengaspalan. Ketika digunakan sebagai material pembangunan jalan raya, coir geotekstil ini dapat bertahan hingga 5-6 tahun. Setelah 6 tahun, jaring sabut kelapa pada jalan raya tersebut akan terurai secara alami. Meskipun sudah terurai, jalan raya yang menggunakan coir geotekstil ini akan tetap kuat.
Proses pembangunan jalan raya menggunakan core geotekstil juga sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Lapisan tanah dasar yang sudah disiapkan kemudian akan dipadatkan secara merata menggunakan mesin konektor. Selanjutnya, lapisan tanah dasar akan dianalisis kepadatannya. Jika hasil pemadatannya ini belum maksimal, maka akan dipadatkan lagi. Pemadatan tanah dasar ini merupakan proses yang sangat penting saat pembangunan jalan karena menentukan hasil akhir setelah jalan selesai dibangun. Ketika pemadatan telah selesai dilakukan, selanjutnya di atas tanah dasar diberi beberapa gulungan koir geotekstil. Para pekerja akan membentangkan koir geotekstil secara merata. Kemudian, core geotekstil yang sudah dibentangkan tersebut akan dicek untuk melihat kerapian dari penataan core tersebut. Selanjutnya, pada tiap ujung dan sambungan core geotekstil akan diberi penjepit khusus agar tetap stabil dan tidak bergerak. Sedangkan untuk bagian core yang tersisa akan dilipat dan diikat dengan rapi. Setelah itu, bagian sambungan antara jaring juga diikat dengan jarak yang telah ditentukan. Proses selanjutnya adalah menimbun core geotekstil dengan material lapisan subbase menggunakan alat berat. Setelah ditimbun, mereka akan meratakan lapisan tersebut. Kemudian, lapisan ini akan dipadatkan dengan kompaktor. Lapisan dari jalan ini sangatlah banyak. Mereka juga memberi tanah kerikil di atas lapisan subbase. Di atas bebatuan kerikil tersebut, kemudian diberi batuan dengan ukuran-ukuran kecil yang berfungsi menutup lubang pori-pori. Setelah itu, mereka akan melakukan proses pemadatan lagi. Setelah padat, lapisan kemudian diberi binder earth, lalu disiram dengan air dan dipadatkan lagi sampai rata. Nantinya, ketika selesai, jalan tersebut akan dibiarkan selama beberapa hari agar mengering. Setelah mengering, di atas jalan kemudian diberi bebatuan dengan ukuran yang agak besar. Kemudian, ditambah lagi dengan bebatuan ukuran kecil pada pori-porinya. Selanjutnya adalah melakukan penyiraman dengan bitumen emulsi yang dilanjutkan dengan prime coat dan juga tack coat. Kemudian, proses terakhir adalah pengaspalan jalan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.